Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa dengan saya Sandri Kesuma dalam video pembelajaran analisis sediaan obat. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah ukuran partikel serbuk dan viskositas emulsi. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana menentukan ukuran partikel, kita pahami dulu tentang arti dari partikel. Jadi, partikel merupakan suatu objek kecil terlokalisasi yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu seperti volumenya berapa dan masanya berapa, atau stabilitas terhadap panas, dan lain-lain. Partikel ini biasanya terdapat dalam suatu sistem dispersi, di mana sistem dispersi ini dapat dimaknai sebagai campuran antara pelarut atau medium pendispersi dan zat terlarut atau fase terdispersi, di mana secara umum jumlah medium pendispersi lebih banyak daripada medium terdispersi. Berdasarkan dari ukuran partikel fase terdispersi, dikenal 3 sistem dispersi, yakni larutan, koloid, dan suspensi. Contoh dari sistem dispersi larutan adalah larutan gula. Bila gula ditambahkan dalam segelas air, maka gula akan larut dan membentuk suatu larutan yang homogen. Ukuran partikel dari sistem dispersi ini adalah kurang dari 1 nanometer, dan karena homogen maka hanya terdiri dari satu fase, bersifat stabil, tidak dapat disaring, dan tidak memisah atau mengendap pada saat didiamkan. Berikutnya, contoh sistem dispersi koloid adalah susu. Susu terlihat homogen bila diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, bila diamati dengan mikroskop ultra, maka akan terlihat tidak homogen. Oleh karena itu, susu sebenarnya terdiri dari 2 fase dengan ukuran partikel terdispersi 1-100 nanometer. Secara umum, sifatnya stabil, tidak dapat disaring dengan kertas saring, dan sukar mengendap. Contoh dari sistem dispersi suspensi adalah larutan tepung. Jika tepung dilarutkan dalam air, maka akan terlihat tidak homogen dengan ukuran partikel terdispersi lebih besar dari 100 nanometer dan dapat disaring serta memisah setelah didiamkan. Berdasarkan berbagai ukuran partikel tadi, Dalla Valle menyampaikan pendapatnya bahwa ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang karakteristik partikel berukuran kecil antara 0,1 sampai 10⁵ mikron diistilahkan dengan mikromeritik. Sedangkan untuk ukuran partikel lebih besar dari 1 nanometer atau 0,001 mikron hingga lebih kecil dari 0,1 mikron termasuk dalam sistem dispersi koloid atau sekarang ini dikenal dengan istilah nanopartikel, dan ini tidak termasuk dalam mikromeritik. Pengetahuan tentang karakteristik partikel mikro ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang farmasi. Dalam farmasi fisik, ukuran partikel dalam sistem dispersi farmasetik dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk ukuran 0,5 sampai 10 mikron dan 10 sampai 50 mikron, contohnya emulsi halus dan emulsi kasar. Pada ukuran ini, partikel tidak bisa diayak karena tidak ada ayaan
untuk memisahkan ukuran ini. Ukuran partikel ini dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen seperti mikroskop optik. Selanjutnya, ukuran 50 sampai 100 mikron, contohnya adalah serbuk halus, di mana dapat dipisahkan dengan ayakan yang berukuran 325 sampai 140 mes. Ukuran 150 sampai 1000 mikron, contohnya serbuk kasar, dapat dipisahkan dengan menggunakan ayakan berukuran 110 sampai 18 mes. Dan ukuran 1000 sampai 3360 dapat dipisahkan dengan menggunakan ayakan berukuran 18 sampai 16 mes. Nah, mengapa penting untuk mengetahui ukuran partikel dari sediaan farmasi? Yang pertama adalah ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan yang otomatis berpengaruh terhadap pelepasan obat. Yang berikutnya adalah ukuran partikel mempengaruhi stabilitas emulsi. Dalam hal ini, kemudahan terdispersi saat digojok. Berikutnya, ukuran partikel mempengaruhi proses pembuatan sediaan farmasi. Misalnya, bagaimana cara pencampuran tablet atau emulsi. Atau ukuran partikel menentukan kekompakan suatu tablet yang dibuat. Biasanya ada 4 cara yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama adalah pengayakan, yang kedua yakni secara mikroskopik optik, yang ketiga dengan cara sedimentasi, yang keempat adalah pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Untuk topik kali ini, kita akan lebih fokus pada penentuan ukuran partikel dengan menggunakan metode pengayakan. Metode pengayakan sendiri merupakan metode sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan atau istilahnya shift shaker yang memiliki kecepatan vibrasi dan rotasi tertentu, dan ukuran ayakan yang biasanya diistilahkan dengan mesh tertentu yang telah dikalibrasi. Jadi, pada metode ini terdapat beberapa ayakan dengan berbagai ukuran lubang ayakan yang diistilahkan dengan mesh, di mana mesh ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan banyaknya lubang per inci. Semakin tinggi jumlah atau nomor mesh, maka lubang-lubang pada ayakan akan semakin kecil dan halus. Di mana sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor kecil memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Jadi, bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar lubang ayakan akan berjatuhan melewatinya. Partikel yang tertinggal pada ayakan atau oversize akan membentuk bahan kasar. Cara kerja dari metode pengayakan ini, yang pertama, timbang wadah dan pengayak dalam keadaan kosong dan catat masing-masing beratnya. Berikutnya, pasang pada mesin pengayak dengan wadah di bagian bawah, dan selanjutnya nomor mesh besar hingga nomor mesh kecil. Jadi, ayakan paling halus dipasang di bagian bawah setelah wadah, dan ayakan paling besar dipasang di bagian paling atas. Selanjutnya, masukkan granul
yang akan diayak di bagian atas. Kemudian pasang penutup dan pengait. Selanjutnya nyalakan mesin kurang lebih 5 menit. Setelah selesai, bongkar dan timbang masing-masing pengayak dan wadah yang telah berisi partikel yang terpisahkan. Pada metode pengayakan ini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dari penentuan ukuran partikel dengan metode ini. Yang pertama adalah waktu dan lamanya pengayakan. Semakin lama waktu pengayakan, maka akan memungkinkan terjadinya tumbukan antar sampel sehingga menyebabkan sampel pecah. Maka akan diperoleh ukuran sampel yang tidak sebenarnya. Atau misal waktu pengayakan terlalu pendek, maka proses pengayakan akan kurang sempurna. Yang berikutnya adalah massa sampel. Sama halnya seperti pada saat kita mengayak tepung dengan pengayak biasa, maka jika jumlah sampel terlalu banyak, maka proses pengayakan akan sulit dilakukan. Dan yang ketiga adalah intensitas getaran. Jika intensitas getarannya tinggi, maka akan terjadi tumbukan antar sampel dan menyebabkan sampel pecah atau terkikis, sehingga akan diperoleh ukuran yang tidak sebenarnya. Bila ditinjau dari cara kerja dan peralatannya, maka metode pengayakan ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain metode ini sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang berikutnya, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan pengayakan. Yang ketiga, dapat memperkirakan ukuran partikel dari kecil sampai besar. Dan yang keempat, metode ini juga mudah diamati. Akan tetapi, bila ditinjau dari faktor-faktor yang berpengaruh pada metode ini, juga terdapat kekurangan. Yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti. Yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara berkelompok. Tidak dapat ditentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi, diameter partikel yang lolos pada ayakan bisa jadi bukan merupakan diameter yang sesungguhnya. Bila partikel berbentuk bulat atau sferik, maka diameter partikelnya akan sesuai. Akan tetapi, bila partikel tidak berbentuk sferik seperti oval atau berbentuk abstrak, maka diameter yang diperoleh adalah bukan diameter yang sebenarnya. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Yang keempat, tidak dapat melihat bentuk partikel. Data berikut ini merupakan contoh data penentuan ukuran partikel dengan metode pengayakan, di mana persen fraksi tertinggal dapat dihitung dari massa tertahan pada ayakan dibagi dengan massa total setelah pengayakan. Contohnya pada ayakan nomor 12, maka fraksi tertinggalnya adalah 35 dibagi dengan 101 dikalikan 100% dan diperoleh hasil 34,65%. Metode berikutnya adalah metode mikroskopik optik. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan partikel dengan ukuran 0,2 sampai 100 mikron. Sama halnya seperti mikroskop yang biasa digunakan untuk pengamatan mikroorganisme, yang membedakan pada mikroskop ini adalah
pada bagian lensa okuler terdapat skala ukuran. Jadi, sebelum digunakan, biasanya mikroskop dikalibrasi terlebih dahulu dengan menyesuaikan skala ukuran yang terdapat pada lensa okuler dengan standar slide micrometer. Seperti terlihat pada gambar, di mana skala okuler dihimpitkan pada skala slide micrometer agar diperoleh ukuran yang tepat. Pada metode mikroskopik ini, sampel yang akan diukur biasanya dalam bentuk suspensi, atau bila sampel berupa serbuk, maka terlebih dahulu disuspensikan, biasanya dengan menggunakan gliserin. Sampel suspensi kemudian diletakkan pada kaca slide biasa dan dilakukan pengamatan partikelnya. Seperti terlihat pada gambar berikut ini, hasil pengamatan partikel. Maka di sini dapat diketahui kelebihan dari metode mikroskopik optik ini. Yang pertama, dapat mendeteksi adanya gumpalan. Jadi, bila ada partikel-partikel yang menggumpal, di sini dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, dapat mengetahui bentuk partikel, walau toh hanya 2 dimensi. Yang ketiga, dapat langsung dilakukan perhitungan jumlah partikel. Di samping memiliki kelebihan, tentu saja metode ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan kecermatan dan konsentrasi yang tinggi dalam menghitung. Di sini dapat dilihat pada area pengamatan. Jika kita menghitung semua partikel ini, maka kita harus berhati-hati agar tidak terjadi pengulangan perhitungan. Dan tentu saja kekurangan berikutnya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung partikel atau mengamati partikel yang ada dalam area tersebut. Metode berikutnya adalah metode sedimentasi. Metode ini digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Biasanya, semakin besar ukuran partikel akan lebih memiliki kecenderungan untuk mengendap daripada partikel yang berukuran lebih kecil. Pada dasarnya, metode ini menggunakan hukum Stokes, di mana dSt adalah diameter rata-rata partikel, H adalah jarak jatuh dalam waktu T, ρs adalah kerapatan partikel, ρ0 adalah kerapatan medium dispersi, G percepatan gravitasi, dan eta 0 adalah viskositas medium. Peralatan yang digunakan untuk metode ini disebut alat Andreasen, seperti nampak pada gambar. Jadi, di sini bisa dibayangkan bahwa partikel yang berukuran besar akan lebih cepat mengendap daripada partikel berukuran kecil. Jadi, setelah sampel disuspensikan, kemudian dimasukkan ke dalam alat Andreasen, kemudian dikocok dan dipipet pada interval waktu tertentu. Hasil pemipetan ditampung pada wadah yang berbeda dan kemudian dikeringkan dan ditimbang. Seiring berjalannya waktu, menurut Hayward, hukum Stokes ini tidak bisa digunakan bila terjadi turbulensi pada partikel. Bisa dibayangkan bila partikel dalam tabung tersebut tidak mengendap secara lurus, maka hasil pemipetan tidak diperoleh hasil yang sebenarnya, di mana turbulensi ini disimbolkan dengan angka Reynolds. Turbulensi terjadi bila angka Reynolds lebih besar dari 0,2. Berdasarkan hal tersebut, Hayward merumuskan persamaan tersebut menjadi
D pangkat 3 sama dengan 18 kalikan nilai Reynolds kalikan eta kuadrat dibagi rho S dikurangi rho 0 dikali rho 0 kalikan gaya gravitasi. Rumus ini hanya digunakan bila nilai Re tidak melebihi 0,2. Sebagai contoh, suatu bahan serbuk dengan kerapatan 2,7 disuspensikan dalam air pada 20 derajat Celcius. Berapakah ukuran partikel yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi? Jika diketahui viskositas air pada 20 derajat Celcius adalah 0,01 poise atau gram per centimeter second, kerapatan air adalah 1 dan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Jadi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan satuan-satuan dari data yang kita peroleh. Dapat dilihat di sini, satuan yang harus disesuaikan adalah percepatan gravitasi yang datanya diperoleh dalam meter per second kuadrat. Di sini harus kita rubah menjadi cm per second kuadrat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Dan diperoleh D3 sama dengan 0,00036 dibagi 1667,7 cm kubik. Dan diperoleh hasil D sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 cm atau D sama dengan 60 mikrometer. Metode penentuan ukuran partikel berikutnya adalah dengan Coulter counter atau pengukuran volume partikel. Pada prinsipnya, jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang terdapat pada tabung, di mana pada kedua sisinya, baik itu sisi tabung maupun suspensi elektrolit, dipasangi elektroda. Saat partikel melewati lubang, akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Maka, akan terjadi suatu perubahan tahanan listrik, dan besarnya perubahan tahanan listrik inilah yang diamati. Baik, itu tadi penjelasan tentang penentuan ukuran partikel, dan selanjutnya untuk viskositas dapat Anda lihat pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.